Nah, kira-kira supaya bisa nempel, tidak lewat begitu saja, ini apa yang harus dilakukan? Ya, tentunya ini kan kita saat ini kan di bulan Ramadan ini kita sedang membentuk habit gitu kan, membentuk kebiasaan baru. Dan setiap orang yang sebelumnya tidak memiliki kebiasaan, tentu ketika masa-masa transisi itu kan agak kaget gitu kan. Ketika kita di awal bulan Ramadan tuh agak kaget sedikit tuh. Lapar, sakit banget kalau lapar begitu kan. Kemudian harus sholat tarawih lah segala macam. Tentu awal-awalnya berat, tapi lama-kelamanya jadi biasa, jadi habit gitu kan. Sebelumnya kita mungkin agak kaget bangun jam 3 untuk sahur begitu, ngantuk-ngantuk makan sebelumnya karena mungkin jarang puasa sunnah. Nah sekarang kayak udah biasa aja kan, kayak udah jadi habit biasa gitu. Maka habit yang udah kita dapatkan ini hendaknya kita jaga lagi setelah di bulan Ramadan. Jadi nanti di bulan Syawal, ya, di bulan Zulhijjah, di bulan Zulqa'dah, itu masih banyak bulan-bulan lainnya. Maka kita jaga di bulan-bulan tersebut amal-amalan yang sekiranya pernah kita lakukan di bulan Ramadan, kita rutinkan di bulan Ramadan, kita lakukan lagi di bulan-bulan tersebut. Ya, sebagaimana kata Ibnu Rajab Al-Hambali, nanti ketika Idul Fitri, laisal aidu liman labisal jadid, innamal aidu man ta'atuhu tazid. Sesungguhnya hari raya itu bukan dimiliki oleh orang-orang yang bajunya baru, tapi bagi siapa saja yang imannya bertambah begitu. Jadi setiap kita melaksanakan hari raya begitu, maka itu maknanya adalah kita merayakan bahwa keimanan kita bertambah begitu kurang lebih. Maka jangan sampai kita keluar dari bulan Ramadan ini ternyata nggak ada efek apa-apa, takwa kita tidak bertambah, kemaksiatan kita masih kita jalankan begitu kan. Minimal sebelumnya kalau kita punya habit buruk, kita kurangilah habit-habit tersebut. Jadi ini bulan Ramadan ini momentum sebenarnya, momentum bagi kita untuk membuat habit yang benar-benar untuk kemudian dijaga selama 11 bulan lainnya dia akan datang. Nah, gitu. Untuk memperbaiki diri. Betul sekali. Betapa banyak kita lihat saudara-saudara kita sebelumnya mungkin melakukan hal-hal kemaksiatan dia biasa di bulan-bulan lainnya. Begitu bulan Ramadan dia berhenti total, begitu kan? Karena suasananya tidak mendukung untuk berbuat maksiat kurang lebih gitu kan. Nah, makanya kalau kita udah disuasanakan seperti itu, ada momentum ini. Kita jaga terus, kita maintain iman. Sebagaimana mesin aja ada maintainnya, ada servisnya begitu kan. Maka iman pun butuh recharge-nya, ada servisnya begitu. Nah, karena servisnya di bulan Ramadan untuk bisa menjadi bekal di bulan-bulan lainnya, karena untuk bisa istiqomah terus-terusan itu memang sulit gitu kan. Tapi sulit itu bukan berarti tidak bisa. Maka kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan kita pribadi yang istiqomah, sehingga ketika nanti di hari raya kita dosa-dosanya seperti anak bayi yang berlahir, ka waladin waladatu ummuh, ya, sebagaimana seperti anak yang baru lahir dari perut ibunya. Kita pengen semua kan dosa-dosa kita terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dosa kecilnya maupun dosa besarnya begitu. Semalam sudah malam 27 kan. Nanti malam 28, besok malam 29. Maka bagi para jemaah yang mungkin belum sempat khatam Quran, segera kalau bisa khatam Quran. Kalau misalkan amalan-amalan sebelumnya masih kurang, maka sisa-sisa Ramadan ini adalah waktunya untuk kita maksimalkan. Sebagaimana kata para ulama, al-ibratu bi kamali nihayah la bi naqsil bidayah. Yang menjadi patokannya itu apabila kita menjadi akhir dari aktivitas kita itu baik, bukan awalnya. Awal buruk itu nggak masalah, tapi kalau misalkan akhirnya buruk itu yang masalah begitu kan. Sebagaimana dulu para sahabat, mereka awal-awalnya kita lihat Umar bin Khattab dulu sebelum masuk Islam seperti apa begitu kan. Tapi begitu dia masuk Islam, ya, akhir hayat hidupnya dia menjadi orang top nomor 2 begitu setelah Abu Bakar. Artinya yang menjadi patokan kita adalah akhir hayat hidup kita. Begitu pula Ramadan ini. Yang menjadi patokan ini bukan awalnya, awal-awal semangat doang, tapi akhir-akhir melempem, ini juga keliru begitu kan. Maka lebih baiknya kita kalau misalkan kita tidak menyambutnya dengan baik, minimal kita menyampaikan salam perpisahan dengan indah. Betul. Jadi akhiri dengan itu. Betul, akhiri dengan indah begitu ya. Karena Ramadan pasti ada tahun depan insyaallah. Kitanya belum tentu yang ada. Dan itu hikmahnya juga kan, kalau misalkan hari biasa subuh jam 5 gitu kan. Akhirnya sekarang dengan sahur jam 3 sudah bangun, setengah 4 lah sudah bangun, sudah sahur kan, mau nggak mau kan akhirnya pas di masjid suara azan berkumandang ya. Betul. Akhirnya langsung tepat waktu. Betul. Minimalnya, bukan minimal sih, maksudnya memperbaiki jam betul. ibadah untuk melaksanakan sholat 5 waktunya itu. Dan juga
duhurnya juga ya jangan pada akhirnya 2:30 atau jam 2 lebih 1/4, nggak yang gitu juga, tapi tetap harus memperbaiki diri seperti itu. Betul sekali. Dan kalau misalkan tadi Pak Ustadz mengatakan bahwa di awal rajin, akhirnya justru malah yang tidak baik, itu apakah kategori orang yang merugi atau gimana nih Pak? Iya, ini sebenarnya ya bisa dikatakan dia menyia-nyiakan kesempatan yang ada begitu kan. Sebagaimana soft masjid semakin lama semakin maju gitu kan. Ya. Jadi itu cobaan dari Allah Subhanahu Wa Taala begitu kan. Cobaan untuk kita semua bahwa memang yang istiqomah itu sedikit begitu kan. Yang paling susah itu istiqomah begitu. Maka kita hendaknya minta pertolongan kepada Allah terus untuk mengistiqomahkan kita, karena kalau misalkan kita nggak dikasih istiqomah sama Allah, kita nggak bisa bergantung kepada diri kita sendiri begitu. Nah sekarang gini Pak Ustadz, kalau misalkan ini kan sekarang kita bicara di tambang gitu, di pertambangan yang semua sudah terschedule jadwalnya, waktunya semua sudah terschedule gitu kan, yang pagi berangkat jam berapa, sore pulang jam berapa, sore berangkat jam berapa, paginya pulang jam berapa, terus aktivitasnya seperti itu. Otomatis misal yang shift 2 yang malam umpamanya, mereka tidak sempat membaca Quran karena ada pekerjaan. Betul. Nah itu apakah juga tergolong merugi atau ada momen ini karena pekerjaan, maksudnya kita menilai secara kasat mata nih gitu. Tapi di mata Allah kan kita nggak pernah tahu. Betul. Iya, jadi begini, bagi teman-teman sekalian ya, tentu kita punya kewajiban mencari nafkah. Mencari nafkah itu hukum wajib. Salat sunnah itu hukum sunnah. Baca Quran itu hukum sunnah. Sedekah itu hukum sunnah. Mencari nafkah wajib kan, kewajiban. Dan pahala wajib itu tidak akan pernah mengalahi pahala yang sunnah. Ya, jadi teman-teman di luar sana pun juga banyak yang yang tidak sempat untuk beritikaf, tidak sempat untuk untuk bersedekah, tidak sempat untuk baca Quran, karena memang mereka disibukkan untuk mencari nafkah karena ada anak istrinya di rumah yang memang sedang menanti-nanti mereka begitu. Jadi memang kita tidak perlu salahkan. Setiap orang itu memang amalan itu seperti rezeki. Ada orang yang dimudahkan semua amalan, ada orang yang dimudahkan sedekahnya doang tapi sholat malamnya susah. Ada orang dimudahkan sholat malamnya tapi sedekahnya susah. Ada orang yang dimudahkan berbakti pada orang tua tapi dari pintu yang lain dia susah. Jadi memang amalan itu seperti rezeki Allah bagi-bagikan. Nggak setiap orang itu semua bisa dia semua pahala dibabat sama dia, nggak semua orang bisa. Nah setidaknya maka kita ketika ada kesempatan kita lakukan, selama kita bekerja minimal kita kalau waktu spare time kita sambil berzikir, sambil istighfar, atau sambil dengan murattal, sambil dengan ceramah, sehingga aktivitas kita itu kan bisa sambil meningkatkan keimanan juga begitu. Di samping itu kita harus meniatkan mencari nafkah kita itu untuk mencari pahala. Jadi kalau tidak diniatkan untuk mencari pahala, aktivitas kerja kita, keringat kita dari pagi sampai sore, yaitu tidak bernilai pahala, gitu kan. Maka harus diniatkan untuk mencari pahala juga. Niatnya gimana ya? Ya Allah, saya berniat pada hari ini kerja untuk menafkahi anak istri saya di rumah, begitu. Saya berniat untuk hari ini kerja karena saya punya tanggung jawab beban, begitu kan. Saya berniat untuk hari kerja untuk menjaga diri saya dari meminta-minta kepada orang lain. Itu termasuk mendapatkan pahala. Bahkan itu kata Rasulullah lebih utama daripada jihad fisabilillah, seandainya dia melakukan jihad fisabilillah, begitu kan. Karena dia mencari rezeki yang mana itu untuk menutupi dirinya, tidak untuk minta-minta, dan untuk menafkahi keluarganya yang menjadi tanggungannya. Itu mendapatkan pahala dari Allah. Karena kalau tidak kita niatkan, apa bedanya kita dengan orang yang tidak beriman, yang datang jam 7 pulang jam 6, kemudian dia pulang kerja nggak dapat apa-apa, dia dapat uang doang, gitu kan. Kalau kita dapat uang juga, dapat pahala juga. Jadi dunia akhiratnya stabil, begitu kan. Jadi hendaknya kita niatkan seperti itu, dan insya Allah setiap detik dari pekerjaan kita itu bernilai pahala nih. Kita lagi kerja aja, lagi ngetik depan komputer, lagi kerja di tambang ya, itu dapat pahala juga semuanya apabila memang diniatkan pahala. Jadi kita secara kasat mata emang orang nggak bisa kita pukul rata, begitu kan. Orang harus itikaf semua, orang harus baca Quran semua, enggak. Apa yang mudah dilakukan aja. Dari ibadah apa ibadah, jangan kan gitu. Kita nelpon orang tua atau nelpon anak istri, meniatkan untuk memasukkan kebahagiaan ke hati mereka. Kita ngobrol misalkan sama teman atau gitu ya. Kita niatkan untuk membuat hati mereka senang dengan obrolan tersebut. Itu mendapatkan pahala dari Allah.
hal seperti itu aja kan. Jadi jangan pernah remehkan kebaikan. La takhiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Jangan remehkan kebaikan sedikit sekecil apapun walaupun hanya sekedar senyum yang kau bentangkan kepada hadapan saudaramu. Makanya ada istilah tetaplah berbuat baik gitu. Betul sekali. Baik Pak Ustadz, seperti biasa nanti kita bakal lanjut karena ada lagi.